Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Wahid Irfan Mahfuri, mahasiswa PTG dalam jabatan UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan pembelajaran dengan model problem based learning. Pada materi kali ini, saya akan mengajarkan materi mengenai menjadi pribadi berintegritas dengan amanah dan jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Allahu Akbar. Itu ya, jadi biar kita semangat dalam belajar. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Mohon untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Silakan ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita membaca doa Al-Fatihah, selawat dan doa belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ni'ma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa pada hari ini. Semoga Allah memberikan ridhonya pada kita semuanya sehingga ilmu kita nanti bermanfaat. Saya presentasi dulu untuk kehadiran kalian pada hari ini biar kalian lebih disiplin dalam masuk kelas. Kemudian Alfamiko. Ya, semuanya masuk. Mari kita untuk menumbuhkan semangat dalam belajar, kita ice breaking terlebih dahulu. Mau ice breaking ya? Ice itu ice breaking itu pecah, berarti biar tidak kaku, biar suasana cair. Namanya lepas jiwa. Lepas jiwa. Mulai. Bismillah. Lepas jiwa. Mulai. Bismillah. Terima kasih tentang untuk kita. Sudah cair semuanya? Sudah semangat ya? Iya. Kemudian saya akan lihat dulu bagaimana kesiapan kalian dalam membaca, terutama kerapian dan tempat duduk. Silakan semuanya berdiri dulu. Cek kerapian. Yang tidak memakai hasduk tetap berdiri. Yang memakai hasduk silakan untuk duduk. Tidak memakai hasduk besok dan seterusnya di bawah ya. Iya. Ya. Tempat duduk yang kosong. Mohon, enggak yang di belakang. Yang di belakang bisa maju ke depan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bab ketiga atau tema ketiga, yaitu menjadi pribadi berintegritas dengan amanah dan jujur. Kita nanti belajar konsep-konsep tentang amanah dan jujur, apa ruang lingkupnya, kemudian hikmahnya, serta nanti mengkritik. Sebelum masuk ke amanah dan jujur, saya mau tanya dulu dengan materi yang kemarin kita pelajari, yaitu iman pada kitab, iman pada kitab Allah. Nah, saya tanya dulu, apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah? Siapa yang tahu? Ini bahwa Allah memberikan kitab Nabi Jibril untuk menjadi pedoman manusia. Meyakini bahwa Allah menurunkan kitab melalui Jibril untuk menjadi pedoman manusia. Oke, nah tepuk tangan untuk Mbak Mutia. Terus, apa saja kitab-kitab Allah dan kepada siapa saja kitab tersebut diturunkan? Siapa yang tahu? Kailah. Kitab Taurat kepada Nabi Musa dan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Kitab Taurat pada Nabi Musa, kitab Zabur pada Nabi Daud. Masih ada dua, siapa yang mau melengkapi? Jangan tangan, ayo, masuk yang perempuan terus, yang laki-laki. Kitab Injil pada Nabi Musa dan Al-Quran. Itu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran pada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Belajar membaca dan menghafal
Berarti kalian masih ingat pembelajaran yang minggu lalu. Silakan nanti dipelajari lagi agar semakin hafal, semakin paham, dan syukur bisa mengamalkan iman pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian asesmen awal, yaitu untuk menyiapkan kalian, mengetahui kesiapan kalian dalam belajar. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa kalian mengetahui apa itu amanah dan jujur? Siapa yang tahu? Oke, acuan mana? Yang tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang tinggi mas, yang tinggi. Oke, kanan ke tengah. Apa itu amanah? Kalau jujur? Tidak berbohong. Kita siapkan dulu peralatan yang kita miliki. Sudah punya buku? Oke, sudah punya LKS? Sudah menyiapkan alat dan bahan seperti HP? Kuota internet sudah? Oke, berarti kita siap untuk belajar. Terima kasih. Hari ini, apa tujuannya kita belajar pada hari ini? Silakan bisa lihat di PowerPoint atau slide di depan. Lihat ya. Dari belakang, lihat semua? Lihat. Baik. Yang pertama yaitu peserta didik kalian mampu menganalisis konsep amanah dan jujur. Kemudian yang kedua mampu menganalisis, ya, tidak hanya tahu konsepnya tapi juga menganalisis. Kemudian yang ketiga mampu mengevaluasi. Setelah kalian tahu apa itu amanah dan jujur, kalian bisa mengevaluasi, mengkritisi, memberi tanggapan pada peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan amanah dan jujur. Kemudian yang terakhir, kalian bisa merancang kiat-kiat untuk berlaku amanah dan jujur. Hanya saja tujuan ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai konsep amanah dan jujur. Sedangkan untuk evaluasi dan juga merancang kiat kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Bagaimana cara belajar kita hari ini? Kita menggunakan namanya problem based learning atau kalau disebut PBL. Jadi pembelajaran kita nanti berbasis masalah. Karena kita tahu bahwasanya di kehidupan sehari-hari itu banyak hal-hal yang berkaitan dengan amanah dan jujur. Contohnya, kalian bisa lihat di televisi ada berita korupsi, pernah lihat? Ada? Nah, ada berita atau profil tokoh yang jujur, ada? Ada. Nanti bisa dilihat di televisi dan seterusnya. Maka kita nanti belajarnya berbasis masalah. Kita akan analisis, kita evaluasi, dan kita rancang kiat-kiatnya. Tipe pembelajaran secara berkelompok dan secara mandiri. Yang berkelompok, nanti yang kelompok A tadi yang tidak bisa menjawab apa itu amanah dan jujur menjadi satu kelompok. Satu kelompoknya 4 orang. Kemudian kelompok B yaitu yang sudah bisa menjawab apa itu amanah dan jujur. Buat kelompok, satu kelompoknya juga 4 orang. Secara mandiri, nanti kalian mengisi penilaian diri secara online di rumah masing-masing. Alat dan bahan, silakan bisa lihat di situ. Ada HP, alat tulis dan sebagainya. Itu langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini menggunakan problem based learning dan semuanya dikerjakan secara online. Sudah paham atau belum? Sudah paham atau belum? Ada pertanyaan juga untuk kegiatan kita pada hari ini? Oh ya. Berarti semua tugas dimasukkan ke dalam Google Dokumen? Ya, semua tugas nanti dimasukkan ke dalam Google Dokumen. Biar kalian juga belajar bagaimana cara mengoperasikan HP, jangan hanya buat main game. Kita juga bisa belajar tentang ya. Untuk langkah pertama, silakan kalian baca dulu. Kalian baca dulu materi tentang amanah dan jujur. Bisa baca lewat LKS atau buku paket. Cari tema tentang menjadi pribadi berintegritas melalui amanah dan jujur.
Berarti sudah membaca buku semua ya secara singkat, mestinya sudah tahu apa itu amanah dan jujur secara singkat. Nanti silakan dipelajari lebih lanjut melalui diskusi kelompok. Seperti tadi yang saya sampaikan, yang tadi bisa menjawab amanah dan jujur silakan membentuk satu kelompoknya 4 orang, yang tidak bisa silakan membentuk satu kelompoknya juga 4 orang. Silakan dimulai. Nah, silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan menerima LKPD. Apa itu LKPD? LKPD itu lembar kerja peserta didik. Silakan ke sini perwakilan kelompok. Setelah menerima LKPD, silakan nanti dibaca, ya. Kemudian siapkan juga alat yang kita gunakan. Kita pakai HP. Sudah diinstal Google Dokumen toh? Ya. Sudah. Kemudian paket internet sudah ada? Sudah. Kemudian alat tulis nanti jika diperlukan. Nah, nanti bisa dilihat detailnya di LKPD termasuk apa saja yang dinilai. Di situ ada semuanya. Silakan dibaca. Ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nanti saya akan keliling tiap kelompok untuk mengecek apakah kalian paham atau mungkin ada kesulitan ketika mengerjakan tugas. Sekali lagi, kita pakainya problem based learning. Nanti saya bagikan link lewat grup kelas ya. Ketua kelas, Mbak Kaila mana? Oke, nanti di grup saya bagikan link, terus kalian buka, nanti dipelajari dan untuk menjawab pertanyaan. Kelompok sini ada pertanyaan? Ada. Cara menganalisis bagaimana ya Pak? Betul. Nah, di sini kan kalian ada permasalahan. Jadi kelompok B ya, kalian tadi yang bisa menjawab amanah. Jadi kalian kan menuliskan ciri-ciri dan juga hikmah dari berbagai cerita. Nanti bisa 5W1. Pernah dengar ya? Apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Apa hikmah dari jujur? Atau mungkin siapa yang harus berlaku jujur? Siapa yang harus berlaku jujur? Pak guru, bu guru, atau semua? Semua. Dan itu ya. Diskusinya? Sudah ya? Baik, sekarang kita lanjutkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompoknya Nicita dan kawan-kawan. Silakan untuk maju ke depan. Baik, ini kelompok Nicita dan kawan-kawan sudah akan presentasi. Silakan didengarkan. Nanti kalian bisa memberikan pertanyaan, tanggapan, ataupun sanggahan, ataupun dukungan apa yang disampaikan oleh kelompoknya Nicita. Silakan waktu dan tempat saya persilakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini saya ingin mempresentasikan diskusi kelompok tadi. Bisa dilihat di bukunya Pak Irfan. Secara istilah adalah pemenuhan hak oleh manusia baik terhadap Allah secara orang lain maupun dirinya sendiri dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan menerima untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini yang mau memberikan tanggapan, pertanyaan atau bagaimana? saya Pak. Oke. Diana ini mau memberikan sanggahan, pertanyaan atau tanggapan bagaimana? Tanggapan. Ya. Saya setuju dengan kelompok Nicita. Agama Islam mengajarkan amanah dan jujur agar hidup lebih mulia dan tentram.
Terima kasih kepada kelompoknya Nicita dan kawan-kawan yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya mengenai konsep amanah dan kejujuran serta kaitannya dengan nas-nas di dalam Al-Quran. Kita beri aplaus yang meriah untuk kelompoknya Nicita. Nah, kalian sudah melihat dan juga mencatat maklumat dari presentasi kawan-kawan kalian yang sudah maju. Silakan nanti ditambahkan pada Google Dokumen. Jadi nanti komplit. Oh, kelompoknya A tadi menganalisis konsep. Oh, kelompok B yang sudah merinci apa itu ciri-ciri dan ruang lingkup amanah dan jujur. Kemudian hikmah dari berperilaku jujur. Sudah komplit semua. Karena sudah dirangkum berarti pengetahuan kalian juga semakin komplit. Maka kita simpulkan apakah sebenarnya pembelajaran kita pada hari ini? Oke, stop. Satu orang dulu. Mas. Kejujuran membawa kemunculan kepercayaan dan ketenangan, amanah sifat yang terpuji, bahwa diberi tugas atau jabatan tidak boleh korupsi. Dan amanah membawa keajuran atau kemujuran. Kita harus berlaku jujur dan amanah. Pelajaran hari ini tadi menyenangkan atau biasa saja? Enjoy atau tidak? Enjoy. Terima kasih. Tapi pasti ada kelemahan atau kekurangan. Nanti tolong dituliskan. Dan untuk pertemuan berikutnya, informasinya silakan lihat di depan. Tugas di rumah. Ada asesmen formatif, silakan nanti buka LKS halaman 32, kerjakan di buku tulis. Kemudian berikan kesan belajar. Grup saya bagikan link untuk diisi berupa kuesioner diri atau penilaian diri. Dijawab dengan sejujur-jujurnya. Karena kita sudah belajar apa tadi? Jujur dan amanah. Dia menjadi pribadi yang berintegritas, yang utuh, yang mulia. Kegiatan belajar berikutnya kita akan mengevaluasi peristiwa-peristiwa tentang amanah dan jujur. Contohnya tadi ada korupsi, ada profil tokoh, misalkan pejabat yang jujur. Silakan nanti dikritisi dengan menggunakan konsep 5W1H. What, where, who, how, dan seterusnya. Kemudian kalian buat rancangan untuk menjadi orang yang jujur dan aman. Terima kasih. Sebagai penutup pada pelajaran hari ini, kita lihat hadis Rasulullah Muhammad SAW tentang kejujuran. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang yang jujur itu akan membawa pada kebaikan. Sedangkan kebaikan akan membawa kita menuju ke surga yang Allah SWT. Siapa yang ingin surga, pasti semuanya ingin surga yang Allah SWT. Semoga kita termasuk orang-orang yang jujur. Belajar hari ini menyenangkan, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebelumnya untuk menambah semangat kita lepas jiwa sekali lagi. Lepas jiwa. Mulai. Bismillah. Allahu Akbar. Untuk kita semua hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.